Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rika Nurhalisa, Prodi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait jaringan komputer dan komunikasi data serta hasil analisa studi kasus terkait dengan isu hangat pemilu pada saat ini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan jaringan komputer. Nah, pengertian jaringan komputer yaitu sekumpulan komputer yang berkomunikasi dengan komputer lainnya menggunakan jaringan secara bersamaan. Tujuan utama membentuk jaringan komputer yaitu untuk memungkinkan komunikasi data antara pengguna komputer, contohnya seperti transfer file. Adapun manfaat jaringan komputer yaitu yang pertama ada resource sharing atau pembagian sumber daya, contohnya printer, CPU, memori, dan hard disk. Kemudian yang kedua ada komunikasi seperti surat elektronik, instant messaging, dan chatting. Yang ketiga ada akses informasi seperti web browsing. Dan terakhir membantu mempertahankan informasi agar tetap andal atau up to date. Kemudian ada jenis jaringan komputer. Yang pertama itu ada PAN atau Personal Area Network, yang kedua ada LAN atau Local Area Network, yang ketiga ada WAN yaitu Wide Area Network, dan terakhir ada MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, yang kedua ada komunikasi data. Komunikasi data itu adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih yang tersambung melalui jaringan internet. Contoh perangkat komunikasi data yang biasa kita gunakan adalah komputer, laptop, smartphone, dan juga tablet. Tujuan komunikasi data dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu memungkinkan pengiriman data berjumlah besar dari satu tempat ke tempat lain secara lebih efisien. Yang kedua itu mendukung manajemen, kontrol, desentralisasi, dan sentralisasi dalam proses pengiriman data. Yang ketiga memudahkan pengelolaan dan pengaturan data. Yang keempat membantu mendapatkan data dari sumbernya langsung. Yang kelima itu untuk mempercepat penyebaran informasi. Kemudian ada komponen komunikasi data yang berkaitan dengan sistem. Di antaranya yang pertama ada sumber data yang merupakan tempat di mana pengumpulan data dapat dimunculkan sekaligus dikirim secara bersamaan. Yang kedua itu ada transmitter. Komponen ini berfungsi untuk memproses beragam informasi data sebelum dikirim melalui media tertentu. Yang ketiga ada sistem transmisi, yaitu merupakan media yang berfungsi membawa sinyal dari sumber transmitter menuju penerima. Yang keempat ada penerima, yaitu komponen untuk menerima sinyal yang sudah dikirim oleh media transmisi. Dan yang terakhir pengirim dan tujuan. Namun penerima tidak menerima secara langsung karena data masih berbentuk biner. Diperlukan proses pengolahan data menjadi bentuk yang dapat diterima. Nah, untuk yang terakhir terkait hasil analisa studi kasus tentang Pilpres 2024, seperti yang saya ketahui dari debat kedua Pilpres 2024 yang dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023, diperuntukkan untuk calon wakil presiden atau cawapres dengan salah satu temanya yaitu ekonomi kerakyatan digital. Nah, berbicara terkait solusi penyalahgunaan digitalisasi, Mahfud MD menyinggung soal kasus pinjol yang marak di masyarakat, sementara Muhaimin Iskandar perlunya literasi digital bagi UMKM hingga peningkatan kapasitas internet. Sedangkan menurut Gibran mengatakan peningkatan keamanan cyber yang perlu diperkuat untuk melindungi UMKM. Di sini saya akan mengambil pendapat dari Bapak Gibran terkait dengan keamanan cyber. Nah, keamanan cyber juga menjadi salah satu pilar utama pengembangan ekonomi digital Indonesia yang diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Berdasarkan data dari National Cyber Security Index atau NCSI, Indonesia masih cukup jauh untuk mendapatkan predikat negara terbaik dalam keamanan cybernya. Saat ini Indonesia menempati posisi ke-49 dengan skor 63,64.
Nah, upaya untuk menguatkan cyber security yang sudah dilakukan di Solo yaitu Solo Technopark yang bertujuan untuk menjadi kawasan terpadu dunia industri, perguruan tinggi, riset dan teknologi serta kewirausahaan berbasis teknologi dan inovasi bagi industri kecil menengah dalam rangka peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. Di Indonesia, peluang dalam jaringan komputer dan komunikasi data terkait dengan keamanan cyber sangat besar seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi. Beberapa peluang termasuk seperti yang pertama yaitu peningkatan kesadaran keamanan cyber, yang kedua solusi keamanan custom, yang ketiga penyedia layanan keamanan cloud, yang keempat ada pengembangan infrastruktur keamanan jaringan, dan terakhir ada konsultasi keamanan. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.